Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu semuanya? Baik, Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya untuk kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh teman kita. Silakan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih untuk temannya. Selanjutnya Ibu absen dulu. Dengarkan. Dinda, Gina, Purnama. Terima kasih untuk anak ibu semuanya. Selanjutnya perhatikan. Untuk anak ibu hari ini masih semangat belajarnya? Coba kalau masih semangat berdiri semuanya. Sama-sama kita terus semangat dulu. Tiga, terus semangat. Oke, yes. Terima kasih. Silakan duduk. Saya kita. Oke. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Setelah kita tadi menyanyikan lagu nasional, maka untuk pembelajaran selanjutnya adalah bahwasanya kemarin kita mempelajari tentang strategi dakwah Rasulullah SAW beserta biografi Rasulullah SAW. Masih ingatkah kalian pelajaran yang lalu bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi yang benar. Nabi yang terakhir yaitu Nabi yang ke-25. Lalu Nabi Muhammad SAW mempunyai ibu yang bernama ayahnya yang bernama. Lalu Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam yang pertama sekali itu di kota Mekah, dan dia memiliki strategi, yang mana strateginya ada dua caranya, yaitu yang pertama adalah dakwah secara sembunyi. Yang pertama dakwah secara sembunyi. Baru yang kedua adalah dakwah secara Lalu saat ini kita akan mempelajari tentang permulaan dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah, dan nanti bagaimana responnya masyarakat kota Mekah menerima atau tidaknya dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu mari kita sama-sama melihat videonya. Setelah itu nanti Ibu membagikan kelompoknya masing-masing, dan nanti apapun yang ada di video itu maka kalian diskusikan. Setelah itu apapun permasalahan yang terjadi, apapun kendala yang terjadi, ataupun apapun yang akan ditanyakan, silakan bertanya pada saat nanti kita pembagian kelompok. Istimewa karena itu sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat
seluruh alam. Syariatnya ditujukan bagi seluruh umat jin dan manusia, tidak seperti para nabi dan rasul terdahulu yang ditulis hanya bagi umatnya. Selanjutnya, mari kita mencari tahu dengan agama masyarakat pada waktu itu. Jika beliau dakwah secara langsung, pasti akan ditolak dan disingkirkan oleh para pemuka suku di Mekah. Karena itu, beliau harus menyusun strategi dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dakwah dimulai dengan menyampaikan wahyu Allah kepada orang-orang dekat Rasulullah, seperti keluarga, saudara, dan para sahabat beliau. Dakwah Nabi Muhammad SAW dari malaikat Jibril. Lalu, dari data Jibril Rasulullah SAW, Abu Bakar, sahabat dekat Nabi Muhammad SAW, anak bin Abi Thalib, Nabi Muhammad SAW, dari Haifah, dari kemerdekaan Nabi Muhammad SAW, Bilal bin Rabah, seorang Rasul Islam, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan golongan laki-laki. Yang saudara beriman adalah sebagai berikut: Ammar bin Yasir, Utamah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, dan Thabit bin Sa'ad. Dari pihak perempuan sebagai berikut, yaitu Sofia binti Abdul Muttalib, Habibah binti Haris, Ummu Salamah. Pertanyaan yang pertama, belum dimulai pembelajaran selanjutnya. Silakan. Yang pertama adalah di manakah diturunkan wahyu yang pertama? Coba bisa? Silakan. Ya benar, tepuk tangan untuk teman. Soal yang kedua, siapakah Ali bin Abi Thalib tersebut? Ya, berdiri. Ya, benar, tepuk tangan untuk teman. Yang ketiga, soalnya adalah apa yang dimaksud dengan jahiliyah? Oke, berdiri. Zaman jahiliyah ya, zaman kebodohan tentang Ya, benar, tepuk tangan. Berapa umur Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Oke? 40 tahun, benar, tepuk tangan. Isi wahyu yang pertama. Oke, silakan berdiri. Ya, tepuk tangan untuk sesudah kita melihat tayangan video tersebut, maka kita sama-sama mengerjakan tugas kelompok mengamati video yang saya tayangkan tadi. Itu bagi kelompoknya masing-masing sesuai dengan yang telah dibagi. Silakan. Tambahan satu lagi. Sebutkan faktor kesuksesan. Sebutkan faktor kesuksesan dakwah Rasulullah SAW. Setelah dari kita amati video pembelajaran, maka kita mulai kerja kelompoknya. Silakan berdiskusi dulu. Dari hasil kelompok kalian bersama, maka untuk soal yang pertama, apa prioritas dakwah Rasulullah SAW selama di Mekah? Ya, kelompok 1.
paparkan jawabannya. Rantai manusia tentang belajar tentang ketauhidan. Seluruh umat manusia Untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tepuk tangan. Bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kelompok selanjutnya, silakan. Gimana? kaum kafir Quraisy tidak jalan dari ajaran agama Islam. Para tokoh kafir Quraisy menyebar tidak benar. Ya, tepuk tangan. Tantangan yang dihadapi Rasulullah SAW. Silakan kelompok selanjutnya. Para kafir Quraisy menunjukkan Rasulullah SAW berkata, "Apabila Rasulullah disuruh menyisir hendak saya." Ya, tidaklah kafir Quraisy terhadap Rasulullah. Ya. Selanjutnya, bagaimana proses pengangkatan Nabi Muhammad SAW? Beliau diangkat menjadi Rasul pada saat Malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, Wa Airoh dengan menarangi itu wahyu surah Al-Alaq ayat 1. Mari sebutkan faktor kesuksesan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Silakan. Membekali diri dengan kebaikan, ketakwaan, keikhlasan, dan hati mulia. Ya, benar. Dipaparkan hasil diskusi kita bareng-bareng. Maka untuk selanjutnya, pembelajaran kita selanjutnya adalah kesimpulan. Maka kita berikan kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama adalah strategi dan respon dakwah Rasulullah selama di Mekah, sebagaimana dakwah Rasulullah, yaitu menolak kebenaran dakwah tersebut dengan beragam cara, mulai dari olokan, cemoohan ataupun hinaan. Mereka tidak dapat meninggalkan agama yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Bunyi dakwah secara terang-terangan. Misi dakwah Rasulullah SAW yaitu mengajarkan ketauhidan hingga memperbaiki akhlak manusia dan membangun akhlak manusia dengan akhlakul karimah. Kesimpulan hari ini untuk pembelajaran selanjutnya adalah tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Sebelum kita tutup bersama, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.